Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Doakan sebetulnya semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kasus Vina kembali ke babak baru sebetulnya. Di mana sekarang Pak Rudiana bertemu dengan Pak Hotman gitu kan, untuk menunjuk mungkin langsung jadi kuasa hukumnya gitu kan. Yang menarik sebetulnya ketika kakaknya Vina sekarang bergabung dengan Rudiana di satu pengacara. Menarik kita notice teman-teman ya, dari memang Bang Hotman ingin bertemu sama Rudiana, dia tidak mau, dan sampai bergabungnya Rudiana dengan Pak Hotman. Jadi gimana video selengkapnya teman-teman? Ini dia. Tuduhan baru dari Dede terhadap Pak Polisi Rudiana. Saya sebagai pengacara dari almarhum keluarga Vina, kalau Pak Rudiana memang merasa tidak benar tuduhan tersebut, segera buat laporan polisi, karena tuduhan tersebut sangat fundamental, sangat vital terhadap kasus kematian almarhum Vina. Oke? Kalau itu benar, berarti Anda tahu jawabannya. Maka Pak Rudiana yang selama ini menjauh dari Hotman Paris, segera buat laporan polisi kalau Anda merasa tuduhan tersebut tidak benar. Jaga kehormatan seragam yang kau pakai. Jaga kehormatan institusimu. Inilah saatnya Anda harus bersuara. Iukan polisi. Jadi gitu ya, lepas jaring dulu, lepas jala dulu gitu kan. Akhirnya, tapi apa yang terjadi sebetulnya dari pihak Pak Rudiana tidak mau katanya bertemu dengan beliau gitu. Di salah satu klarifikasi yang dilakukan oleh Bang Hotman. Ini dia. Begitu kami ditunjuk sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, kami langsung mencoba berkomunikasi dengan Bapak Rudiana untuk saling tukar pikiran, karena anaknya kan yang korban, si Eki. Tapi kami tidak ditanggapi apapun. Tidak ditanggapi apapun. Namun tiba-tiba sekitar 4 hari lalu ada seorang oknum polisi mengaku utusan dari Pak Rudiana ini mau menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy. Ya. Ada apa nih? Kenapa baru sekarang bereaksi? Dan akhirnya kami dari tim hukum Nainona menolak menjadi kuasa hukum dari Pak Rudiana, karena kami melihat mempertanyakan ada apa. Padahal dialah yang dari awal mengikuti kasus ini. Dialah dilaporkan peristiwa ini oleh saksi-saksi. Dan juga kenapa dia diam selama ini? Kenapa baru sekarang? Sehingga seolah-olah targetnya yang penting Peggy dihukum, selesai, kasus ini selesai, rakyat puas. Dan itu tidak mungkin. Itulah inti dari konferensi pers ini. Yang jelas bahwa masyarakat tidak akan mengharapkan kepuasan, keadilan apabila tidak dilakukan tim pencari fakta untuk mencari fakta apa sebenarnya rahasia di balik skandal ini. Itu inti daripada konferensi pers ini, ya. Saya kasih contoh. Di dalam BAP tahun 2024, 5 terpidana menyatakan Peggy tidak terlibat. 1 terpidana mengatakan terlibat. 5 lawan 1. Kalau 5 lawan 1, harusnya kan yang menang suara terbanyak dong. Harusnya, walaupun di dalam KUHP tidak diatur, harusnya Peggy itu tidak tersangka karena 5 menyatakan dia tidak terlibat. 1 menyatakan terlibat. Tapi sekarang terus difokuskan kepada Peggy. Mungkin targetnya oleh Peggy, yang penting ada 1 orang yang divonis biar masyarakat puas. Ya. Keanehan kedua lagi, di dalam berkas persidangan BAP dan putusan, semua terpidana mengatakan 11 pelaku. DPO itu tidak fiktif. Ada peranan masing-masing. Tapi di dalam BAP tahun 2024, yaitu sekitar 2 minggu lalu, tiba-tiba 7 terpidana ini menyatakan 2 DPO ini fiktif. Padahal di dalam BAP semua peranannya ada.
bagaimana sampai itu yang membuka celana korban, memerkosa, memukul, ada semua peranannya. Ada apa ini? Ini nggak bisa lagi hanya dengan pro justisia. Harus ada tim pencari fakta yang ditunjuk langsung oleh Bapak Presiden. Kalau nggak, ini kasus hanya diputus nanti Peggy bersalah atau tidak, kasusnya menguap begitu saja. Jadi itu ya pernyataan dari Bang Hotman dulu ya. Dulu sekali gitu kan. Sehingga sekarang ini kok terbalik gitu kan. Datang gitu. Dan menyambut gitu kan. Jadi gimana video sebetulnya ini dia. Foto-foto dulu ya. Pak Rudiana, wah ternyata ganteng banget Bapak. Ya. Nanti kita tanya jawab aja nanti ya Pak ya. Ya, biar baca kita jawab ya Pak. Ya, lebih bagus begini biar orang percaya. Nah itu ya akhirnya ketemu gitu. Terus mengadakan konferensi pers terkait masalah ini gitu kan. Menarik untuk kita simak sebetulnya. Yang hadir juga situ Sisi Markonah ya, kakaknya Vina ya. Jadi kita saksikan sebetulnya konferensi pers ya yang dilakukan Rudiana, Markonah, kakaknya Vina dan Bang Hotman. Gimana video selengkapnya sebetulnya ini dia. Peggy dulu. Menurut Bapak itu Peggy yang kemarin dia di pra peradilan atau bukan? Bicara keyakinan, karena yang saya tahu hanya nama-nama yang disebut para terpidana. Disebutkan? Disebutkan terpidana. Kemudian terpidana tersebut dilakukan pengembangan pemeriksaan sama penyidik. Ya. Mungkin penyidik yang lebih jelas. Oh begitu. Kalau yang dua lagi fiksi itu nggak tahu juga Pak? Saya tidak. Nggak tahu ya? Itu ya semakin menarik sebetulnya, kita lanjutin. Ya, Itu Rudiana muncul di publik gandeng Hotman katanya. Bukti foto mereka itulah justru harusnya mematahkan dia punya PK sendiri. Karena justru bukti foto itulah membuktikan bahwa itu berkecelakaan. Mana ada kecelakaan serusak ini tulangnya bersih habis, nggak ada sama sekali kegores aspal dan sebagainya. Apa benar disiksa Pak? Tidak ada, Pak. Karena Itu katanya disiksa, digoreng atau di apa tuh? Menyerahkan ke reskrim, posisi masih itu dan kami foto, ada dokumentasinya. Bukan, para pelakunya ini loh. Para pelaku benar disiksa makanya mau ngaku? Tidak ada. Tidak ada? Tidak. Dan posisi masih utuh. Bukannya utuh, tidak ada penganiayaan. Dari mana Bapak kenal Dede dan Aib? Pertama kali sampai tahu bahwa dia ada saksinya. Pada saat kami berempat coba mencari informasi dari mulai TKP mayat, kemudian coba cari CCTV, tidak berapa lama kemudian sekitar jam 2 melintas dekat Alfamart, saya masuk Alfamart CCTV, tapi tidak ada situ-situ itu. Kemudian keluar Alfamart, saya melihat Aib sama Dede nongkrong di depan. Oh, jadi kita samperin. Camparin interview gitu ya? Ya, artinya semua orang yang kami tanya Bang, namun Aib sama Dede lah yang memberi informasi. Oh begitu. CCTV di mana sekarang? Itu ditanyain orang juga? Ya, CCTV yang di kolom Pegadaian memang sempat saya lihat, namun CCTV tidak jelas mengarah ke jalan raya, cuma mengarah ke perumahan Pegadaian, dan itu sudah saya sampaikan ke penyidik. Karena Tapi di CCTV kelihatan nggak ada penganiayaan? CCTV tidak mengarah ke mengarah ke jalan raya aja. Oh gitu. Tidak melihat jelas. Dan saya tidak mengambil karena seperti ini Bang. Oke, Bapak yakin nggak bahwa 3 yang fiktif ini bukan fiktif? Karena 2 yang DPO itu di dalam BAP, ada semua BAP di sini mengatakan mereka lah yang membawa mayat ke flyover agar kelihatan seolah-olah kecelakaan. Yaitu 2 DPO itu. Bagaimana Pak? Bapak yakin nggak bahwa itu bukan fiktif? Yang DPO Bang. Ya. Kan di BAP dikatakan yang membawa mayat itu ke flyover, meletakkan di flyover agar kelihatan seolah-olah kecelakaan adalah 2 nama yang DPO ini. Siapa namanya? Andi sama Doni Bang. Siapa? Andi dan Dani. Nah, menurut Bapak gimana? Kaitan keterangan para terpidana, saya tidak baca preskan. Cuman yang saya tahu pada saat dari mereka bahwa menyebutkan di antara 3 orang yang belum diamankan di sini. Ya. Ini si Peggy alias Terong,
Satu lagi si Dani sama Pingin sekarang. Cuma sudah menyebutkan nama dan alamat. Oh gitu. Gak akan percaya sih ya, dan gak akan ngaku juga gitu. Karena dari kemarin juga kita menyaksikan tidak ada satupun yang bisa kita percaya, apalagi pernyataan yang ini gitu. Ya, kita lanjutin. Banyak orang mengatakan Egy masih hidup. Siap. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Siap. Yakin? Siap. Coba, Saya bikin dulu. sumpah. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Muhammad Rizky Rudiana. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua bang, kalau saya bohong. Awas loh. Mal terbalik dan tuduhan itu tidak benar berarti Bang? Itu tidak benar. Pak, yang untuk awal kecelakaan yang 22.30 itu Pak, katanya ada kecelakaan di Jembatan Talun jam 22.30. Itu gimana tanggapannya Pak? Itu saya tidak tahu karena saya juga dapat laporan dari SPK kalau anak saya ada di kamar mayat jam 23.00 bahwa anak saya di kamar mayat karena kecelakaan. Jadi 22.30 itu Bapak belum mengetahui apa-apa? Belum tahu. Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Atas dasar hukum. Kalau misalnya penyidik curiga nih, bilang bongkar kuburan Egy, Bapak bersedia nggak? Mikir, Jadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. mikir. Sekarang kalau bongkar gimana? Kalau memang buat kepentingan penyidikan bang, Ya ke penyidikan lah, masa kepentingan walaupun memang wartawan. saya sangat berat, anak saya dibongkar lagi, yang buat anak tidak tenang, mungkin saya menyesuaikan bang. Namun saya sampaikan bahwa yang meninggal ada anak saya Muhammad Rizky. Jadi Memang dia. Bapak setuju dibongkar pun bila untuk penyidikan setuju? Kalau buat penyidikan mau. Oke, apalagi lu monyong-monyong lu. Bang, Silakan. terkait buat Bang Horman terkait Ya. Dede yang katanya kesaksian palsu itu kan di 48 KUHP itu katanya nanti Nggak ada kesaksian palsu, siapa yang bilang karena dia nggak datang kok. Jadi soal nggak datang ini dalam salah satu media keceplosan tuh si lawyernya Dede. Jadi dia bilang Dede dipanggil oleh pengadilan. Kan saya cecer tuh. Saya bilang ya Dede siap kalau memang dipanggil. Jadi Dede dipanggil tapi katanya tidak datang karena dilarang oleh Pak Rudiana. Ini saya perlu luruskan nih. Iya, benar. Kompas di mana? Tidak pernah Pak Rudiana melarang siapapun untuk datang ke persidangan. Jadi kalau Dede tidak datang ke persidangan sudah dipanggil persidangan, pidana lagi itu Mas. Nah, ini kita mencari tahu nih, kenapa dia tidak datang? Apa alasannya waktu itu Dede tidak datang ke persidangan? Jadi banyak memang kejanggalan yang akhirnya dibongkar oleh Deddy Mulyadi secara lebih aneh lagi, gitu ya. Jadi ini nggak ngerti juga saya menjadi gubernur atau menjadi kapolda sebenarnya ini orang. Jadi mengenai saksi palsu secara hukum belum ada terbukti sampai sekarang. Itu Ya. hanya omongan di medsos. Betul. Ya, harusnya Deddy Mulyadi konsekuen. Bawa dong Dedenya ke persidangan. Ya. Karena Bapak akan terus mengejar Pak Deddy atas itu medsos yang itu memfitnah Bapak tuh, pencemaran nama baik itu. Iya. Akan terus nggak mau berdamai. Saya selaku manusia saya bisa bilang, ketika memang ada komunikasi yang baik, masalahnya ketika Tapi ini menyangkut anak Bapak difitnah kok masih Terlalu Hah? baik. Gimana itu pengacaranya? Enggak, kalau Kok ini kita Bapak almarhum kok baik banget sih? Enggak Bang. Kalau kita nggak ada. No mercy. No mercy katanya Pak. No mercy. Yang ada yes Lamborghini. Iya, les Lamborghini. Itu Bang. Tuh ya, sudah nyentil-nyentil tuh ya, sudah nyentil-nyentil terkait kehadiran ketidakhadiran Dede juga tuh ya. Semakin seru ya. Kita lanjutin ya, ini dia. Untuk itu saya kasih dulu kesempatan kepada Ibu Mbaliana, gimana? Markona sekarang tuh. Pendapat Anda, terlalu banyak sekarang media maupun berbagai oknum mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan. Ya, apa pendapat? Apa kata keluarga korban? Saya dari awal itu meyakini, saya dan keluarga meyakini bahwa ini pembunuhan. Kami keluarga tidak terima bahwa ini dikatakan laka lantas. Karena luka-luka yang adik saya alami itu berbeda jauh dengan kecelakaan. Kalau dibilang kecelakaan, Motornya nggak rusak ya? saat itu saya lihat enggak, Nggak rusak ya? enggak, Terus luka-luka di tubuh yang keseret mobil nggak ada? enggak ada, Nggak ada. enggak ada. Ya. Hanya ini kepala itu lunak, terus kaki sama tangan itu remuk. Tulangnya itu remuk, udah ngantreng gitu tuh Pak. Oh begitu. Saya sama Pak Rudiana ini musuhan sebenarnya.
Karena aku berusaha meminta ketemu dia, dia tidak mau ketemu. Ya, entah kenapa. Sekarang mewakili wartawan dan mewakili keluarga Vina, saya mau bertanya kepada Pak Rudiana nih sekarang nih, tolong dijawab secara apa adanya tanpa ada yang ditukangin. Waktu kejadian tersebut katanya Bapak sebagai bagian narkoba. Narkoba. Oke. Bapak bagian narkoba, tapi kenapa Bapak yang menangkap para pelaku ini? Ya, silakan. Saya adalah orang tua daripada yang mana saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup daripada anak saya. Ya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah-langkah untuk mencari penyebab daripada meninggalnya, karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin perbuatan-perbuatan lain, sehingga hati saya terketuk sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Ya. Dan kebetulan ada orang yang melihat dan tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke Jalan Perjuangan, di depan SMP Plus, bertemu dengan saudara A dan D, dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27, Ya. saat itu sebagai orang tua saya punya kira untuk lebih mencari tahu. Oke, sebelum Bapak mencari tahu, Dede mengatakan di podcastnya si Dedi, katanya Dede itu berbohong, katanya dia berbohong karena Bapak disuruh. Dia mengaku-ngaku ada kejadian, padahal benar nggak Bapak yang nyuruh? Tidak benar. Bapak akan laporkan ke polisi? Sudah kita laporkan. Sudah dilaporkan. Siapa yang dilaporkan? Kuasa hukum. Kuasa Hukumnya Pak. Siapa yang dilaporkan? Kita sudah laporkan 3 orang, Yaitu? Dedi Mulyadi, Dede, dan Liga Akbar Oke. di Polda Jabar. Itu apa itu? Pasal berapa? Eh, 27 ayat 3. Ya, siapa? Dedi Mulyadi sudah dilaporkan juga? Sudah bang, tiga-tiganya. Ntar nggak tercapai dong jadi gubernur. Itu ya sebenarnya kalau kita simak dari awal juga ada pernyataan Pak Rudiana yang menyatakan tak kenal juga itu sama A sama D gitu kan, tapi di akhir kok dia kenal. Saya tertarik dengan Merkonah itu sebetulnya ya, di dalam satu wawancara yang dilakukan oleh yang narasumbernya adalah temannya Vina, si Mega gitu kan. Di situ sudah jelas juga sebetulnya Vina itu kurang dekat sama keluarganya sebenarnya ya. Dan ini juga dipertegas dengan pernyataan dari Bu Titin gitu kan. Dulu ditanyakan sama bapaknya. Jadi gimana video selengkapnya sebetulnya ini dia. Nah, Bu, sekarang ini kan konstruksi hukumnya sudah makin terbuka. Ya. Ada pernyataan juga tuh Bu dari temennya Vina kan? Widi sama Mega. Widi dan Mega itu siapa sih? Kalau di dalam ceritanya yang di podcast kan mereka tuh bertemannya juga baru, tetapi kan sudah akrab. Mohon maaf Pak, sebetulnya gini, saya boleh nggak ya ngomong gini ya? Boleh aja Ibu, bebas. Jadi kan gini Pak, sebetulnya di fakta persidangan, kan saya ngomong fakta persidangan ya Pak? Iya, iya. Saya tuh tahu, mohon maaf, misalnya Vina jarang tidur di Rahma tuh saya tuh tahu Pak. Ya ceritain aja. Jadi gini, waktu itu kan yang hadir bapaknya, bapaknya Vina sebagai saksi kan. Saya nanya ke bapaknya, Bapak, mohon maaf, saya bilang, kan saya ngomong pelan-pelan karena anaknya meninggal Pak. Jadi kan saya pegang pelan-pelan. Mohon maaf, saya bilang, Bapak kan itu anak perempuan. Saya bilang, kalau saya punya anak perempuan jam 6 maghrib belum pulang ke rumah, saya tuh udah pusing Pak nyari kemana-mana. Saya tuh bahasanya halus banget. Saya telepon teman-temannya, saya cari ke teman-temannya, apalagi kalau handphonenya mati. Sederhana begini kalimatnya. Kita ini kalau maghrib ayam belum masuk kandang, Iya. kita cari ayam itu. Iya, gitu. Tapi anak perawan jam 8-9 malam belum pulang kok nggak dicari. Saya ngomongnya jam 10. Kok anak Bapak sampai jam 10 belum pulang, Bapak nggak nyari? Waktu itu demi Allah nih Pak, saya sampai ini ngomongnya kan anak saya juga jarang tidur di rumah, sering nginep di rumah temennya. Jadi saya tuh gitu. Jadi ada bahasa itu Pak, itu tertuang di sidang sebetulnya. Ya artinya Pak. Vina itu jarang tidur di Tidur rumah. temennya. Selalu Sering tidur di rumah temennya. Karena di rumahnya nggak ada ibunya. Iya, jadi saya bahasanya tuh seperti itu. Kan ada kakaknya ya. Nah, tapi hal ini tuh saya nggak pernah ngomong di media Pak. Dibully pasti Pak saya kalau ngomong. Hari ini saya ceritain dulu. aja.
Kan udah diceritain orang. Ya, ternyata kan ketika saya mendengar podcastnya dari Widi, oh ya itu bener. Baru saya berani ngomong sekarang. Jadi Vina itu suka nginep di rumah Widi. Ya. Ya kan? Terus suka nginep di rumah satu siapa? Mega. Ya. Terus kemudian di dalamnya pada waktu itu juga ada interaksi kan? Sampai baju yang digunakan pada saat peristiwa juga ternyata minjem bajunya Widi. Sama dengan Eki pakai sepatunya Ya. Franz gitu loh. Sama. Sebetulnya bagaimana sih kedua anak itu sebenarnya terungkap di persidangan. Cuma saya nggak berani ngomong aja. Gitu. Nah terakhir pinjam uang 50.000 untuk beli mie instan dan pembalut. Berarti Ya. lagi datang bulan dong. Karena kalau misalnya saya bisa ngebuka novum itu salah satunya itu Pak. Salah satunya Vina mempergunakan pakaian dalam, tetapi seperti mohon maaf di bagian vitalnya itu seperti ada pembalutnya itu. Jadi novum yang ketiga itu bagian badan Vina dari kaki sampai hampir sini hampir kelihatan. Oh, jadi seperti ada pembalut. Ada seperti kalau ada dihubungkan dengan pernyataan temennya kena dong. Ya kena, makanya saya pantas karena gini ketika terima. Berarti darah itu karena datang bulan dong. Ya. Itu yang digembar-gemborin kemarin, kesimpulannya sih begitu. Tapi kita lihat pergerakan sebetulnya ke depan ini babak baru ini kan, gimana sekarang Pak Utu sama Bang Hotman ini kan, Bang Utu sama Hotman. Kita tahu Pak Utu sekarang di Didi Mulyadi, Bang Hotman sekarang di Rudiana. Ini makin seru dan semakin menarik untuk kita terus pantau perkembangan kasus ini sebetulnya. Tapi yang jelas kita fokus sekarang. Sekecil apapun pergerakan kita, semoga yang 78 orang ini akan bebas sebetulnya. Jadi segitu saja video sebetulnya. Selalu diingatkan jangan cepat termakan hoax, selalu jaga persatuan serta perjuangan kita ya. Dan jangan nakal, karena sedikit nakal bisa berakibat fatal. Segitu saja video sebetulnya. Kita nantikan babak baru kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.